Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan dalam rangkaian bulan keluarga di malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tentu kita mulai dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, yang nyata benar kasih setiamu di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus-Mu yang selalu melingkupi kami. Pada kesempatan malam hari ini saat kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kami tunduk di hadapan-Mu, bersujud di hadapan-Mu untuk memohon penyertaan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang indah ini kami syukuri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan diambil dari Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, pengajaran Tuhan Yesus tentang berdoa secara berkelompok dengan berkumpul ini ada dalam konteks dan perikop Alkitab yang oleh LAI diberi judul tentang menasihati sesama saudara. Kalau kita kaitkan sebagai sebuah anggota keluarga, sebuah keluarga, tentunya keluarga adalah ikatan persaudaraan yang seharusnya erat, harmonis. Tentunya pembentukan keluarga harmonis, ikatan persaudaraan ini ditentukan oleh dan melalui proses yang panjang. Budaya atau kultur keluarga, kebiasaan, didikan, quality time, kedekatan atau keintiman dalam keluarga, serta ya memang tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan lainnya, seperti lingkungan pergaulan, pendidikan sekolah, keadaan ekonomi, kegiatan, kesibukan, dan sebagainya. Namun yang sangat berpengaruh tentunya adalah leadership, kepemimpinan keluarga, tentunya dari orang tua, dari anak-anak. Lebih tepatnya pengaruh ayah, ibu. Dan yang terpenting adalah kedekatan pribadi pada Allah yang seharusnya menjadi subjek kehidupan. Dalam hal ini menjadi pusat di dalam doa. Dalam kaitan bulan keluarga di gereja kita GKI Cimahi, kegiatan bulan keluarga ini dimulai dengan perjamuan kudus, ya, ibadah perjamuan kudus di minggu pertama di bulan Oktober, dan saat itu mengambil tema keluarga yang mengakui kuasa Allah. Bila kita kaitkan dengan tema keluarga yang berdoa ini, tentunya berdoa baik secara pribadi maupun dalam satu keluarga, berdoa adalah mempraktikkan akan kesadaran kehadiran Allah dalam kehidupan kita maupun keluarga, dalam penghormatan dan penyembahan. Melalui ucapan doa, kita bersyukur atas berkat yang telah Tuhan berikan. Kemudian kita juga bisa meminta berkat penyertaan Tuhan akan kehidupan berikutnya. Bahkan kita juga meminta jalan keluar dari persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Artinya, dengan rendah hati kita mengakui akan kuasa, kehendak, kepemimpinan Allah terhadap kehidupan kita. Bila kepala keluarga memimpin suatu ibadah,
memimpin berdoa di hadapan anggota keluarganya, berarti di satu sisi ia mengakui kuasa Allah, di sisi lain sedang menjadi teladan dan mengajarkan kepada anggota keluarga lainnya akan hal iman. Memimpin anggota keluarganya itu pada pemahaman iman, bukan saja mengenalkan akan Tuhan, tapi lebih dalam dan intim. Tentunya serta menyerahkan kehidupan setiap anggota keluarga pada kepemimpinan dan kuasa Allah. Selain itu, dalam keluarga yang berdoa bersama tentunya akan bertumbuh secara rohani. Saat kita membaca firman Tuhan, setiap anggota keluarga akan merefleksikan kehidupannya pada firman dan mencari kehendak Tuhan. Selain terbentuk keintiman dengan Tuhan, tentunya di antara keluarganya juga terjadi keintiman. Secara psikologis kita tahu bahwa bila setiap anggota keluarga diberi kesempatan berdoa, saat itu setiap anggota keluarga bergiliran mengucapkan doa, kerohanian mereka akan terlihat, terbuka. Berapa besar keimanan mereka kita bisa lihat. Tapi memang ini bukan menjadi jaminan ya. Keterbukaan, komunikasi di mana anggota keluarga yang lain bisa melihat, merasakan, memahami apa pergumulan yang terjadi di antara keluarga itu. Pada akhirnya mereka juga bisa berupaya menolong, menguatkan, menopang, menghibur. Gilirannya bisa saling mendoakan satu dengan lainnya, mempraktekkan saling mengasihi di dalam Tuhan. Tentunya gilirannya Tuhan akan memberikan berkat atau jalan keluar, jalan keselamatan dalam pimpinannya. Efesus 3 ayat 19 dan 20 mengatakan, "Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Jadi saudara-saudara, berkat Allah telah dan terus akan bekerja melalui kasih dari setiap anggota keluarga. Wawasan pemikiran kita akan dibukakan. Setiap anggota keluarga akan diselaraskan dengan hati dan misi Kristus. Keluarga yang berdoa bersama juga menyaksikan kasih Kristus kepada dunia. Dan yang terpenting adalah setiap anggota keluarga kita terbilang sebagai bagian dalam keluarga Allah, diikat dalam kasih Kristus. Mulai berdoa bersama, keluarga kita bersekutu secara rohani menjadi satu keluarga besar di dalam persekutuan rohani dengan Allah Bapa dan Kristus sebagai Sang Penebusnya, dan ada dalam pemeliharaan jaminan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam berdoa bersama, seperti Yesus menyebut Bapanya dengan sebutan hangat dan akrab, "Ya Aba," keluarga Allah ada persekutuan ilahi yang real, bernilai kekekalan di dalam karya kehidupan praktis sehari-hari. Bukan sekedar idealisme dan juga bukan sekedar material, bukan sekedar hubungan sosial atau hubungan famili insani. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Demikian Bapak Ibu, terpujilah Allah Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.